Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian hadis kita. Sekarang kita pada hadis ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Ya'la, namanya adalah Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Sahabat Shaddad bin Aus ini adalah sahabat Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi beliau dari suku Khazraj, yang suku yang mendiami Madinah sudah sejak lama, dan suku Aus bersama dengan suku Khazraj bersama dengan suku Aus ini yang setelah diutusnya Nabi Muhammad mereka menjadi sahabat-sahabat Ansar. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Kalimat Rasul yang membawa pikiran utama sampai di sini. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Lalu kalimat Rasul berikutnya itu adalah contohnya. Fa idza qaltaltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ini adalah contohnya ihsan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, berarti hadis ini terkodifikasi di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim itu wafatnya 261 Hijriah. Beliau berasal dari Naisabur, kalau sekarang masuk wilayah negara Iran. Itu adalah salah satu dari ulama kodifikator hadis, dan kitab sahihnya bersama dengan Sahih Bukhari menempati tempat sebagai rujukan tekstual ajaran Islam hadis, yaitu yang paling sahih. Kita kembali kepada redaksi hadisnya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Ini kalimat ini adalah pikiran utamanya dari sabda Nabi ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, menetapkan, al-ihsana, ihsan, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu. Berarti Rasul menyatakan bahwa Allah menetapkan ihsan atas tiap-tiap sesuatu. Nggih, matur nuwun. Apa yang dimaksud oleh Rasul dengan kalimat ini? Sungguh Allah menetapkan ihsan atas tiap-tiap sesuatu. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan menjumpai
ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ada dua macam yang bisa kita baca dari Al-Quran. Yang pertama adalah kitabah kauniyah, ketetapan yang bersifat alamiah. Ketetapan yang bersifat alamiah ini terpresentasi di dalam hukum-hukum alam dan hukum-hukum sosial, yang itu dinyatakan di dalam Al-Quran, jadi tidak akan mengalami perubahan. Kitabah kauniyah, ketetapan yang bersifat alamiah ini tidak bisa, ini mesti terjadi, tidak bisa tidak. Dan semuanya akan patuh pada ketetapan alamiah ini. Jadi baik itu manusianya, bahkan alam semesta ini, karena manusia juga bagian dari alam semesta. Dengan adanya ketetapan alamiah, kitabah kauniyah, maka ada yang namanya ubudiyah amah, penghambaan umum. Berarti semuanya yang ada di alam semesta ini adalah hamba Allah. Itu dinyatakan di Quran, itu di surat Isra, itu semuanya adalah abdan, itu adalah ubudiyah umum. Semuanya itu ya hamba Allah karena patuh dengan ketetapan-ketetapan alamiah. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan alamiah ini. Ini makna pertama. Jadi ada ketetapan alamiah. Terus kemudian ada lagi kitabah syar'iyah, ketetapan yang bersifat aturan, hukum, yang itu disampaikan oleh rasul-rasulnya. Ketetapan Allah yang bersifat aturan, hukum yang disampaikan oleh rasul-rasulnya ini ditujukan kepada mukallaf, yaitu manusia. Dan yang terkena ketetapan syariah, ketetapan hukum ini tidak dicabut kemampuannya untuk memilih. Berarti ketetapan Allah yang bersifat hukum, aturan itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Kalau manusianya yang terkena perintah itu mau melaksanakannya, ya berarti ketetapan syariah itu terwujud. Kalau manusianya tidak mau melaksanakannya, ketetapan syariah itu juga tidak terwujud. Berbeda dengan ketetapan alamiah, kitabah kauniyah. Karena pada ketetapan syariah itu kemampuan memilih manusia tidak dicabut, tetap ada, sehingga dia bisa memilih patuh dan pada saat yang sama juga bisa memilih untuk menolaknya. Syekh Mutawalli Sya'rawi menyatakan hikmahnya apa untuk ketetapan syariah ini, kemampuan memilih manusia tidak dicabut, bahkan kemampuan memilih itu adalah asasnya ketetapan syariah. Kata beliau, hikmahnya adalah, jadi kalau orang mematuhi ketetapan syariah dan pada saat yang sama dia juga bisa menolaknya, maka disitulah terletak pahalanya. Karena dia mematuhi dengan kerelaan hatinya, sebab dia masih punya kemampuan memilih untuk pada saat yang sama bisa menolaknya. Karena itu kepatuhan kepada ketetapan syariah di dalam Al-Quran itu dinyatakan dengan lafaz ta'ah. Ta'ah itu berasal dari tau'an, relaan.
Berarti patuh dengan kerelaan hati, patuh dengan kesadaran. Letak pahalanya adalah kerelaan hatinya, kesadarannya itu, di kepatuhannya melaksanakan ketetapan syariah. Pada saat yang sama dia juga bisa menolaknya. Karena di dalam Al-Quran itu ada dua macam ketetapan Allah, ketetapan kauniyah, alamiah, dan ketetapan syariah dengan sifatnya masing-masing tadi. Berarti pernyataan Nabi Muhammad, sabda Rasul, Allah menetapkan, itu berarti ya bisa mencakup baik ketetapan kauniyah, alamiah maupun ketetapan syariah. Menetapkan al-ihsan ala kulli syai'. Al-ihsan ala kulli syai'. Jadi Allah menetapkan baik itu ketetapan kauniyah maupun ketetapan syariah ala kulli syai', atas segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan ini istilah Al-Quran. Ihsan ini istilah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad menggunakan lafaz ihsan, jadi itu adalah lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Ihsan itu berbeda dengan hasan. Kalau hasan itu baik. Lalu kalau ihsan itu bagaimana? Ar-Raghib Al-Asfahani, ulama ahli bahasa Quran, di kitabnya Mufradatul Al-Fadhil Quran, beliau menerangkan bahwa di dalam Quran itu ihsan itu maknanya ada dua. Yang pertama itu adalah itqanul amal. Itqanul amal itu berarti mengerjakan suatu perbuatan dengan profesional, dengan baik. Itu makna yang pertama ihsan di dalam Quran itu adalah mengerjakan suatu perbuatan dengan baik, dengan profesional. Itu namanya ihsan. Kalau seseorang mengerjakan perintah agama, misalnya zakat, dia kerjakan dengan baik, maka dengan menunaikannya, tidak menunda-nundanya dan sebagainya, maka itu berarti telah berbuat ihsan untuk arti pertama, yaitu mengerjakan perbuatan yang disyariatkan itu dengan baik, dengan profesional. Itu maknanya ihsan yang pertama menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, yaitu mengerjakan perbuatan dengan baik. Perbuatan dimaknai perbuatan yang disyariatkan karena ini hubungannya berarti dengan ketetapan syariah, dengan kitaban syariah. Kalau ini dihubungkan dengan ketetapan kauniyah, alamiah, berarti maknanya berjalannya alam semesta ini sudah ditetapkan dengan sedemikian baiknya. Itu kalau dikaitkan ihsannya itu dengan ketetapan kauniyah, bahwa hukum-hukum alam dan hukum-hukum sosial ini sudah ditetapkan secara ihsan, itu berjalan dengan. Kemudian makna yang kedua dari ihsan di dalam Quran itu adalah in'amul ghair, memberikan nikmat kepada orang lain. Itu ahsantum li anfusikum gitu. Kalau kalian ihsan, maka kalian berarti ihsan pada diri kalian sendiri. Berarti ihsan yang di sini ini maknanya adalah memberikan kenikmatan untuk orang lain. Itu makna yang kedua dari ihsan. Dan itu yang sering dibaca oleh khatib saat khutbah,
Ihsan di ayat itu adalah ihsan yang makna kedua, bukan mengerjakan perbuatan. Makna kedua yaitu memberi nikmat pada orang lain. Karena di ayat itu disebut adil dan ihsan, berarti ihsan itu lebih daripada adil. Ihsan itu lebih daripada adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau adil itu kewajiban, kalau ihsan itu adalah anjuran. Berarti ihsan itu lebih daripada adil. Gambarannya yang sederhana. Kalau saya dapat hadiah 1 kotak, saya membalasnya 2 kotak. Itu gambaran sederhananya ihsan. Maka dalam hadis Nabi juga mengatakan, khiyarukum ahsanukum qada'an. Khiyarukum sebaik-baik kalian ahsanukum, yang paling ihsan qada'an, dalam membayar hutangnya. Oh, berarti ihsan dalam membayar hutang adalah membayar hutang dengan melebihkan. Jadi di antara sunnahnya Nabi Muhammad adalah kalau membayar hutang itu dilebihkan. Kalau hutangnya 100, bayar 120. Membayar dengan hutang dengan melebihkan, ini disebut di hadis Nabi, khiyarukum ahsanukum qada'an. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling ihsan di dalam membayar hutangnya, berarti dilebihkan. Berarti ihsan di sini lebih daripada melebihi adil. Kalau adil itu kewajiban, kalau ihsan itu adalah dianjurkan. Itu makna yang kedua dari ihsan. Karena itu berbakti pada orang tua di dalam Quran juga dinyatakan dengan lafaz ihsan. Wabil walidaini ihsan. Dan di Quran itu ihsan untuk makna yang kedua. Itu makna yang kedua itu adalah kebaikan yang bersifat sosial. Bakti pada orang tua itu di dalam Quran tidak disebut dengan mendoakannya, tapi wabil walidaini ihsanan. Wabil qurba berarti memenuhi kebutuhan orang tua. Karena umumnya orang tua itu keadaan yang membutuhkan, berarti ihsan kepada orang tua adalah memenuhi kebutuhan orang tua. Berarti kebaikan yang bersifat sosial, bukan doa. Ya, lafaznya yang dipilih di Quran itu adalah ihsan. Kembali ke hadis kita ini, kalau ihsan itu dimaknai melakukan perbuatan secara dengan bagus, maka berarti ala kulli syai'in itu alanya tetap diartikan, tetap tidak dimaknai ilah, tapi tetap maknanya ala. Jadi sungguh Allah menetapkan, jadi Allah memerintahkan kepada mukallaf ini untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan dengan baik pada segala sesuatu yang merupakan perbuatan syar'i. Tapi kalau dimaknai yang kedua, berarti alanya dimaknai ilah. Jadi Allah memerintahkan berbuat ihsan yang lebih adil tadi, berarti itu anjuran ila kulli syai'in, kepada segala sesuatu. Baru Nabi memberikan contohnya. Contohnya, kalau kalian membunuh, ini bukan membunuh melenyapkan nyawa, tapi misalnya melakukan eksekusi kisos, atau bisa juga kalau bukan kepada manusia, binatang, berarti membunuh binatang yang membahayakan keselamatan. Itu fa'ahsinul qitlah, maka lakukanlah itu dengan ihsan. Lakukan itu dengan ihsan. Nabi memberi contoh ini membunuh itu, karena ini adalah puncaknya dari ihsan. Jadi karena ini membunuh bukan membunuh melenyapkan nyawa, tapi ini melakukan eksekusi kisos misalnya. Karena di dalam ini
di dalam perbuatan ini terdapat puncaknya ihsan. Jadi sampai yang menjalankan eksekusi saja Nabi itu jadi merintahkan supaya melakukannya dengan ihsan. Itu nanti bisa jadi dasar untuk yang menetapkan hukum, berarti eksekusinya nanti itu bagaimana. Tetapi koridornya bahwa eksekusi itu harus tetap dalam koridor ihsan. Terus kemudian Nabi memberi contoh yang kedua kan, menyembelih binatang untuk dikonsumsi. Dua hal ini dinyatakan oleh Rasul hanya sebagai contoh. Berarti ihsan tidak terbatas hanya pada dua hal ini, tapi juga pada kulli syai'in, segala sesuatu. Ini adanya contoh saja yang diberikan oleh Nabi. Ini petunjuk hadis kita. Dari hadis kita ini bisa dipahami bahwa jadi di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW yang itu menegaskan kembali apa yang ada di dalam Al-Quran, berarti supaya umatnya itu satu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan itu dengan cara yang baik, yang profesional. Kalau sebagai suami yang melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya juga dengan cara ihsan. Hadis ini juga mendorong supaya umat Nabi Muhammad itu berbuat lebih daripada adil. Berbuat lebih daripada adil itu termasuk itu misalnya Nabi memberi contoh membayar utang pun juga disunnahkan untuk membayar dengan ihsan, bukan hanya dengan adil, tapi disunnahkan membayar dengan ihsan. Nah, dengan demikian ihsan ini berarti adalah syukur itu sendiri. Ihsan ini berarti syukur itu sendiri. Di dalam Quran dinyatakan kalau kalian ihsan maka ahsantum li anfusikum. Kalian ihsan kepada diri kalian, karena manusia itu adalah bagian dari sistem. Kalau khususnya kaum muslimin ini kalau bisa ihsan satu dengan yang lain, maka kehidupan kaum muslimin akan menjadi lebih baik. Itu kayaknya di antara Nabi memberikan contoh juga ihsan di dalam membayar hutang. Kalau kaum muslimin membayar hutangnya itu sesamanya itu dilakukan dengan ihsan, dilebihkan, maka itu akan menjadi kebaikan kepada kaum muslimin secara umum. Demikian hadis yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi sebab bertambahnya cinta kita kepada panutan kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran liman yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.